Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8A akan mendiskusikan tentang globalisasi, solusi dari globalisasi, serta contoh nyata dari globalisasi itu sendiri. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa itu globalisasi. Jadi, globalisasi adalah konsep yang mencerminkan adaptasi nilai atau produk global ke dalam konteks budaya lokal. Globalisasi mengakui pentingnya mempertahankan identitas lokal dalam menghadapi arus globalisasi, di mana elemen-elemen global diubah untuk menyesuaikan dengan preferensi lokal. Adapun dampak dari globalisasi, yang pertama itu dari sisi ekonomi. Globalisasi mampu meningkatkan pasar yang lebih luas, yang mampu menambah devisa negara dan menambah peluang investasi dari asing yang ada di Indonesia. Pertumbuhan UMKM juga bisa semakin berkembang dengan adanya globalisasi. Yang kedua, dari sisi sosial budaya. Melalui pertukaran budaya, sebuah budaya dapat diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat internasional. Selain itu, sikap toleransi akan terjalin dengan baik karena adanya globalisasi. Yang terakhir yaitu dari politik. Globalisasi membuat identitas nasional semakin dikenal oleh dunia luar, yang membuat masyarakat Indonesia sendiri dituntut untuk melakukan demokrasi dan partisipasi dalam melakukan globalisasi. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk membuat sistem tata kelola yang baik agar tantangan globalisasi bisa bermanfaat dan tidak merugikan bagi Indonesia. Untuk selanjutnya, contoh dari globalisasi yang kita ambil yaitu adalah McDonald's. McDonald's ini merupakan perusahaan makanan cepat saji multinasional yang berasal dari Amerika Serikat. McDonald's pertama kali didirikan oleh Ray Kroc pada tanggal 15 April 1955. McDonald's telah menjadi salah satu perusahaan makanan cepat saji terbesar di dunia yang populer dengan hamburger, ayam, dan kentang gorengnya. Pada awal perkembangannya, McDonald's identik dengan restoran kecil yang dirancang untuk mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan harga yang terjangkau. Dalam hal ini, para pemilik usaha McDonald's juga berinovasi untuk menciptakan makanan yang disukai banyak orang. Dari waktu ke waktu, perkembangan bisnis McDonald's sangat pesat, hingga mereka berinovasi membuka program franchise dengan berbagai mitra bisnis. Dalam hal ini, Kroc merilis McDonald's Inc. Dan kemudian berkembang menjadi korporasi McDonald's yang telah membuka jaringan waralaba. Pemilik McDonald's menyadari bahwa waralaba adalah metode yang paling penting untuk keberhasilan bisnisnya, sehingga ia mengembangkan berbagai standar untuk mitra waralaba mengenai bagaimana seharusnya McDonald's dijalankan, mekanisme kerjanya, operasi, hidangan, dan informasi lain yang terkait dengan kegiatan bisnis McDonald's itu. Banyak pengusaha dari berbagai negara tertarik untuk bergabung dengan franchise McDonald's. Hal ini mengakibatkan semakin banyak restoran dan gerai McDonald's yang tersebar di seluruh dunia. Dengan kata lain, McDonald's berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu perusahaan waralaba terbesar di dunia. Hal ini sesuai dengan tujuan mereka untuk menyediakan produk makanan favorit bagi pelanggan dari seluruh dunia, dengan penyediaan makanan cepat saji dengan harga yang kompetitif. Lalu, berdasarkan data yang telah diperoleh, McDonald's menerapkan 3 dimensi upaya globalisasi, yaitu yang pertama ada service excellence, kinerja dari layanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan yang kedua itu ada branding, cara yang digunakan McDonald's dalam membentuk citra di masyarakat yang terkait dengan merek dari layanan atau produk. Dan yang terakhir ada variasi promo dan menu yang disesuaikan dengan budaya lokal sehingga dapat menarik hati customer. Selanjutnya ada implementasi globalisasi dalam proses McDonaldisasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, McDonald Indonesia melakukan upaya adaptasi dengan budaya lokal dengan menginovasi menu makanan dan minuman agar bisa diterima dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Contoh awalnya adalah penambahan menu ayam goreng sebagai opsi alternatif dari olahan babi. Selain itu, McDonald Indonesia juga menambahkan opsi nasi dan rasa pedas sebagai penyesuaian dengan budaya Indonesia yang menyukai nasi dan makanan pedas. Seiring berjalannya waktu, McDonald Indonesia juga menambahkan menu lokal seperti burger balado, burger rendang, McFlurry es kopior, McFlurry es campur, dan ayam gulai. McDonaldisasi juga tidak hanya ada di menu saja, tetapi dalam pendekatan kultural seperti menyediakan layanan jasa pesan antar, drive-thru, memperbanyak sofa dan meja makan di offline store, sertifikasi halal dari MUI, dan penggunaan bahasa Indonesia dalam penamaan menu.
Nah, itu dia pemaparan hasil diskusi mengenai globalisasi dari kelompok 8A. Gimana nih menurut kalian globalisasi dan contohnya di Indonesia? Boleh komen di bawah ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.